Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Neli dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4A. Pada hari ini anak-anakku, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun dalam suasana yang masih kita tidak bisa bertatap muka dengan pembelajaran daring melalui video-video pembelajaran. Semoga anak-anakku bisa lebih semangat belajarnya, lebih semangat dalam meraih cita-cita. Nah, sekarang Bu Neli akan menjelaskan di kelas 4 ini adalah pembelajaran yang kedua, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Beriman berasal dari kata iman. Iman itu artinya percaya. Nah, sebelum Bu Neli menjelaskan, anak-anak harus ingat, rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Dan yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan yang kelima, iman kepada hari kiamat. Selanjutnya, yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, anak-anak harus percaya adanya ini semua. Yang pertama, kita harus percaya adanya Allah, yaitu kemudian kita percaya adanya malaikat Allah, ada kitab-kitab Allah, ada Rasul Allah, ada hari kiamat, dan kemudian ada qada dan qadar. Dalam materi ini, anak-anak mempelajari tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bu Neli akan menjelaskan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah Tuhan kita. Allah adalah pencipta dan penguasa alam raya dan seisinya. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta dan seisinya. Makanya Allah disebut Al-Khaliq. Al-Khaliq itu artinya pencipta. Dan semua yang diciptakan oleh Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya disebut makhluk. Makanya ada yang diciptakan namanya makhluk, pasti ada yang menciptakan, yaitu Al-Khaliq adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perhatikan. Mengenal Allah melalui alam semesta. Coba kalian amati. Di sini ada berbagai gambar. Ada meja, ada kursi, ada buku, ada gunung, ada pensil. Nih, ada batu. Semua ini benda-benda ini pasti ada yang menciptakan. Nih, ada gunung. Meja, kursi, pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Manusia. Dan manusia itu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Sedangkan gunung, lihat. Gunung siapa yang menciptakan? Pastinya Allah. Nah, perhatikan lagi. Apa saja benda hidup itu? Nah, ini benda hidup. Seperti tadi, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya adalah ciptaan Allah. Contohnya di sini ada pohon, manusia, hewan, tumbuhan, semua ini adalah ciptaan Allah. Nah, kita harus tahu, kita harus percaya bahwa ada benda-benda ini pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kalau anak-anak sudah tahu bahwa ada yang menciptakan semua ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus menggunakan dengan sebaik mungkin. Kita harus menjaga sebaik mungkin, melestarikan, tidak merusak. Gimana cara kita? Yang pertama, kita harus ucapkan
Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah nih. Ucapan terima kasih kepada Allah karena sudah menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya untuk dimanfaatkan manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang perhatikan. Mengenal Allah melalui Al-Quran. Anak-anak mungkin tadi sudah lihat mengenal Allah melalui alam semesta. Anak-anak pasti tanya, di mana sih Allah? Allah itu ada atau tidak? Tapi kita harus iman kepada Allah, percaya bahwa Allah itu ada. Nah, sekarang yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Coba perhatikan ayat Al-Quran ini dalam Quran surat Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Tuhan kamu. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Khaliqu kulli syai' fa'budu. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, di dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwa Allah itu Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, kemudian fa'buduh, maka sembahlah, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Makanya Allah yang menciptakan alam semesta dan seisinya, dan Allah juga yang memelihara alam semesta dan isinya, dan nanti Allah juga yang akan menghancurkannya. Ayat Al-Quran di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dari penjelasan bulan tersebut, kesimpulannya, tadi anak-anak sudah melihat mengenal Allah melalui alam semesta. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Dan inti dari pembelajaran beriman kepada Allah artinya bahwa kita harus percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu yang menciptakan seluruh alam semesta. Buktinya apa? Di sini ada alam semesta dan isinya, berarti bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Ada alam semesta dan isinya berarti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah juga yang memeliharanya dan kelak Allah akan menghancurkannya. Nah, dan bukti adanya Allah juga dijelaskan di dalam Quran surat Al-An'am. Tadi sudah dijelaskan bahwa Allah itu Tuhanmu dan Allah itu yang menciptakan segala sesuatu dan memeliharanya, maka sembahlah Dia. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, anak-anakku, demikian penjelasan Bu Nelly tentang beriman kepada Allah, yaitu kita harus percaya, yakin bahwa Allah itu ada, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta dan seisinya. Nah, disitulah kalian bisa melihat adanya alam semesta dan semua isinya pasti ada yang menciptakan, yaitu Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Nelly cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.